الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآية. يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة. أما بعد. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Syukur tasyukur kembali di malam ini kita haturkan keharibaan zat sesembahan kita, zat yang setiap saat dan detik membelai kita dengan rahman dan rahimnya, zat yang setiap saat dan detik mencurahkan kasih dan sayangnya, dan kehidupan kita senantiasa berada dalam genggamannya. Sesembahan kita Allahu Rabbuna wa Rabbul Izzah. Maka mari kita ikrarkan bersama syukur kita biqaulina alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tersambung di dalam rasanya Rasulullah, terhubung di dalam akhlaknya Rasulullah, sehingga tidak hanya mengaku sebagai muslim mukmin, tetapi mampu mewujudkan di dalam langkah kehidupan wa zahiran wa batinan sebagai golongan muttaqin hakiki. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, malam ini kembali kita dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarak ini dalam rangka kegiatan rutinitas tahunan, amalan bersama malam 15, malam 16 dan malam 17-nya adalah pengajian doa bersama dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Alhamdulillah, di tengah zaman yang sudah semakin carut marut, di tengah zaman yang semakin porak-poranda, kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti tuntunan guru kita dan yang guru kita, yaitu tuntunan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan istiqomah kita setiap 1 tahun mengikuti apa yang telah dicontohkan dan diwasiatkan oleh guru kita, yaitu 3 malam amalan bersama, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa berkah, membawa manfaat, membawa hikmah, demi terbukanya, tersambungnya batin kita dengan batin guru kita, perjuangan kita dengan perjuangan guru kita, wa dhahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasinya, atas keikhlasannya untuk hadir bersama di tempat ini, dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan dalam bentuk apapun. Semoga sebagaimana doa
2020, waktu awal corona dulu. Sehingga sebetulnya amalan kita dalam waktu 1 tahun itu diulang-ulang. Dari Syawal, Apit, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Batu Mulut, sampai Ramadan sampai Syawal. Kalau yang masih mencatat dan disimpan itu amalnya sama selama 5 tahun. Saudara rahimakumullah. Dan mulai tahun 2025 ini ada kurikulum pelajaran metode-metode yang baru. Dikatakan baru karena ada tambahan-tambahan untuk amalan yang 1 tahun masih bisa dipakai, yang tercatat itu masih bisa dijalankan. Dan mulai Syawal ini 2025 nanti amalannya agak beda, dalam arti tidak seperti yang kemarin. Untuk konsentrasi di tahun 2025 ke atas, kita memperbanyak wirid dan daim. Kalau kemarin yang paling banyak adalah istighosah setiap mingguan, bulanan. Bukan berarti sudah tidak istighosah, tetap istighosah, tetapi nanti banyak amalannya yang berupa wirid dan daim. Maka persiapkan tasbih, persiapkan counter untuk menghitung. Kenapa tidak sekalian daim seperti tadi? Kenapa harus tidak langsung daim? Karena setiap metode zikir itu ada frekuensi masing-masing, ada tujuan masing-masing. Maka zikir sudah sering kita sampaikan, hanya mengulang. Zikir yang paling awal adalah zikir istighosah, zikir jahar, yaitu disuarakan dengan nada lantang. Berkah Allah, hikmahnya adalah pembersihan di dalam aliran darah kita, membersihkan jantung fisik, jantung zahir, bukan jantung ruh. Untuk pembersihan dalam jantung, detak jantung dan aliran darah kita, sehingga tubuh ini menjadi ringan dalam berbuat baik. Wirid adalah zikir yang dihitung dan ada jumlahnya sekian. Contoh tadi 1111. Maka wirid ini sasarannya adalah detik demi detik atau waktu yang telah kita pakai. Maka wirid itu dengan hitungan dengan tasbih. Tasbih itu tidak putus dari ujung sampai muter ketemu ujung lagi, ketemu yang tadi. Bahwa kita awali dari subuh, nanti akan ketemu subuh lagi. Wirid ini adalah zikir, metode zikir untuk membersihkan waktu yang telah kita pakai dan untuk menyatukan waktu yang akan kita gunakan agar bersama dengan asma Allah. Maka banyak detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam yang terlalui tanpa asma Allah. Dari bangun tidur ternyata dari subuh sampai duha los tidak ada zikir. Berapa detik yang kita pakai untuk hidup tapi tidak ada asma Allah. Ini jangan dikira tidak ada hisabnya, ini ada hisabnya. Maka manusia yang detik demi detiknya sudah terbiasa tidak dengan asma Allah, dia akan kesulitan di dalam menemukan ketenangan hati. Dia akan kesulitan di dalam urusan waktu. Waktu sehari semalam 24 jam seperti sepi.
sangat singkat, menghimpit, tidak ada waktu untuk mengingat Allah. Waktu demi waktu terhamburkan dengan sia-sia, mubazir dalam waktu. Kenapa? Sebab sudah terbiasa detik demi detiknya tidak diiringi dengan asma Allah. Maka wirid membersihkan waktu yang telah kita pakai dan menyambungkan waktu yang masih ada, sisa waktu yang diberikan Allah agar tersambung. Hasil daripada wirid adalah warid. Kalau detik demi detik ini sudah tersambung dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, hasilnya warid apa? Warid hatinya hidup. Hati ini akan hidup, mampu merasakan keagungan dan kebesaran Allah dari pagi, siang, petang, malam, senantiasa berkumandang asma Allah. Di pagi ramai asma Allah, siang hari, sore hari, malam hari, terus detiknya bagaikan untayan tasbih yang berputar dan tanpa henti dengan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wirid. Maka kita butuh wirid untuk membersihkan waktu yang kita pakai, yang waktu itu ternyata merekam dosa, merekam maksiat, merekam kekufuran, kebatilan dan lain sebagainya. Kemudian ada zikir anfas, tarik nafas Allah, keluar nafas Allahu, Allahu, Allahu. Ini adalah metode untuk pengendalian nafsu kita, meredam hawa nafas, meredam hawa nafsu kita. Ada zikir yang sir, rahasia dalam hati, dinamakan daim. Ini baru tadi yang terakhir kita jalankan. Apa daim? Daim adalah zikir untuk mensucikan, membersihkan batin kita, membersihkan ruh kita, agar ruh ini kembali jernih sehingga bisa digunakan sesuai fungsinya. Tugas ruh adalah ngawerui. Tugas ruh itu menyaksikan. Basa Jawa ini ruh, basa Indonesia ini menyaksikan. Apa yang disaksikan ruh adalah keagungan, ketuhanan, kesucian, kemahadahsyatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya kalau rohnya sampai terbungkus dengan noda, rohnya tertutup, terhijab dengan dosa-dosa, seperti mata yang tertutup rapat sehingga tidak mampu menyaksikan mana yang benar dan mana yang salah. Maka sering terjadi akalnya fase, oh ini haram, ini halal, tetapi kenapa perilakunya tetap di barang yang haram? Sebab ruhnya bermasalah. Yang diharui bukan keagungan Allah, yang disaksikan adalah nikmatnya dunia, yang disaksikan nikmatnya harta, yang disaksikan nikmatnya rojo brono, sehingga yang dicari, yang dikejar setiap harinya itu bangun tidur mata melek, yang disaksikan itu bagaimana menumpuk dunia seakeh-akeh tanpa dia mampu mengendalikan harta untuk diajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dia mampu menyaksikan apa fungsi harta itu, apa fungsi rojo brono bondo dunia. Maka tatkala kesaksian ruhnya bermasalah, harta akan menjadi bondo dunia, di bondo urusan dunia, ruh tidak mampu kembali kepada Allah. Sehingga tatkala Allah memanggil dengan panggilan Kanzul Ars, panggilan suci dari langit, ruh ini summun bukmun umyun fahum la yubsir, menjadi tuli
panggilan Allah tidak dengar, atau mungkin mendengar tapi lumpuh. Tetapi begitu dunia yang memanggil seluruh energi, power, kekuatan dari Allah dipertaruhkan untuk itu. Gak peduli gerges, gak peduli apapun yang terjadi, kalau dunia sing manggil, maka dia akan berangkat dengan tekad semangat 45. Tapi kalau Allah yang memanggil, panggilan Allah lewat as-salatu khairum minan naum, panggilan Allah lewat ngaji, panggilan Allah lewat jihad, panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lemes, loyo. Ini akhir zaman. Sudah mulai menghindar dari amalan. Begitu ada kata amalan, sudah gemetar dulu. Kalau dulu justru mencari kapan amalan lagi. Ini kapan wawancara hukum, kapan wawancara ilmu bersama, karena merasakan nikmatnya. Tatkala hubbud dunya sudah menjadi hijab dalam ruhaniah manusia, kenikmatan dalam ibadah hilang sirna, kenikmatan dalam perjuangan sirna, sebab relung batinnya sudah dikuasai tertengger hawa nafsu, sehingga menjadikan ilusi nikmat itu nikmat kesenangan duniawi. Orang dan rugi sudah tidak memakai ukuran Al-Quran hakama, Al-Quran imama. Untung rugi sudah tidak memakai ukurannya Rasulullah. Untung rugi sudah tidak memakai ukuran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untung rugi yang dipakai adalah untung rugi menurut hawa nafsu. Jadilah manusia yang kerdil dan siap hidup melata gelandangan hakiki. Na'udzubillah min. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya malam ini mari kita awali sebagaimana ikrar dan doa-doa yang kita panjatkan untuk berbenah, melepaskan kesombongan ego, melepaskan sakwa sangka di antara sahabat jamaah keluarga besar, dan juga kesanggupan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan juga di situ adalah penggabungan dengan Ruhul Kudus Guru dan Yang Guru, berarti kembali di dalam koridor perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tentunya yang harus kita jalankan. Maka kembali zikir sir untuk mensucikan ruh. Kemudian ada zikir yang paling puncak, itu zikir tawajuh, mensucikan rasa agar rasanya kembali bersih. Kalau rasanya bersih, yang dirasakan apa? Rasanya Rasul. Apa rasanya Rasul? Rasa butuh, rasa takut, rasa malu, rasa cinta, rindu hanya kepada Allah. Apa yang dirasakan Rasul tatkala bangun tidur bersyukur kepada Allah? Apa yang dirasakan Rasul di saat waktu pagi, siang, sore, malam? Hanyalah penghambaan, merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan malu sebab hidup hanya seperti ini saja, belum ada peningkatan prestasinya dalam ibadah. Merasa rindu, merasa cinta dan rindu kepada Allah sebab kita dari Allah dan akan kembali kepadanya, sehingga di saat rasanya bersih akan bersambung dengan rasa Rasulullah dan akan bersambung dengan rasa Allah Subhanahu Rasulullah Allah. Napa Rasulullah Gusti Allah belas asih. Kalau kita ingin tahu Rasulnya pangeran itu napa? Welas asih. Maka manusia yang sudah mampu mendapatkan predikat rasanya resik, menyatu dengan frekuensi rasaning Rasul, maka dia akan menjelma
kita menjadi tajallinya Rahman Rahim Allah. Basa Jawane bakal dadi pangejawantah welas asih pangeran. Bahasa Indonesianya akan menjadi duta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala sudah mencapai sebagai pangejawantah welas asih pangeran, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki di qalbin salim. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga zikir yang dengan praktek yang dinamakan i'tikad atau lataif. I'tikad melibatkan Allah di setiap gerak langkah. Zikir lataif adalah segala gerak dihubungkan. Ya Allah, bersama dengan perjalananku ke Semarang ini, ya Allah, tolong gerakkan kehidupanku agar menuju keharibaan. Ya Allah, dengan aku mandi, jasad yang kotor menjadi bersih dan segar. Tolong sucikan pula ruh dan rasa. Ya Allah, terima kasih dengan keluarnya kotoranku ini, ya Allah, tolong keluarkan pula kotoran-kotoran yang ada dalam hatiku. Ini namanya lataif. Kalau i'tikad, ya Allah, saya akan ke Purwodadi, berkahi demi iman takwa. Ya Allah, tolong berkahi untuk membawa keluargaku, membawa anak istriku menuju ridha. I'tikad dan lataif sama disambungkan menuju Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adalah metode dalam mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya sekali lagi 2025 akan memperbanyak wirid dan juga taim. Dipersiapkan amalan yang sudah ada boleh tetap dijalankan, tapi nanti mulai Syawal akan ada amalan-amalan baru yang memperbanyak zikir dengan wirid dan juga taim untuk mengisi kekurangan zikir di dalam hati kita selama ini. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Sukses perjuangan kita, keluarga kita, keturunan kita di dalam menghamba kepada Allah, di dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Zikirnya masih sama, istighfar sampai jam 10 pagi nanti. Zikirnya istighfar. Nanti kalau sudah jam 10 sampai malam, zikirnya ya Malik ya Kudus. Setiap habis sholat membaca la ilaha illallah 7 kali dengan i'tikad. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang aku sembah kecuali hanya Engkau ya Allah. 7 kali Muhammadur Rasulullah. Aku ikhlas akan aku ikuti ya Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akan aku tinggalkan kemaksiatan. Ya Allah, mulai saat ini aku akan sabar. Ya Allah, mulai saat ini aku akan ikhlas. Mulai saat ini aku akan menjadi pribadi yang lebih baik. Mohon kekuatan ya Allah. Jadi Muhammadur Rasulullah, tiap pada sholat la ilaha illallah 7 kali, Muhammadur Rasulullah dengan ikrar yang seperti tadi. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga berkah manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan bismillah
15, 16, 17. Yang belum hadir tolong diampiri. Saudara rahimakumullah, demikian akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah wal afu minkum.